Tempelkan di bagian tepinya ya teman-teman, tepi ya, bagian tepi, bukan di sini, bukan di sini, tapi di tepi. Oke, bismillah. Seperti itu. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Pak Mantri Official. Pada hari ini kita akan berbagi ya ilmu tentang cara pengambilan sampel darah kapiler ya. Jadi saya di sini ingin berbagi ya, khususnya bagi teman-teman perawat yang baru pertama kali bekerja atau bekerja di puskesmas di pedesaan atau di bagian terisolir atau di pelosok. Itu biasanya perawat bukan hanya mengerjakan tugas perawat saja, tetapi juga tugas-tugas dari profesi lain pun kita kerjakan ya, karena biasanya teman-teman dari profesi lain itu masih sangat kekurangan. Jadi ada kalanya kita lakukan pada saat kita bertugas, tidak ada profesi lain, namun pekerjaan tersebut harus tetap dilaksanakan seperti itu ya. Pertama-tama teman-teman harus siapkan handscoon ya, atau sarung tangan, itu wajib ya. Terus kemudian blood lancet serta dengan alatnya ya. Terus kemudian alkohol swab dan tisu, jangan lupa. Oke, jadi yang pertama-tama kita siapkan dulu blood lancetnya ya, seperti ini ya. Mungkin ini di tempat teman-teman mungkin agak berbeda ya alatnya barangkali. Jadi blood lancetnya ini harus baru ya, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Ini kita buka. Saya lupa, pertama-tama tadi harusnya pasang handscoon dulu ya, tapi ini karena saya mempraktekkan untuk diri saya sendiri, jadi di sini saya tidak pakai handscoon. Kemudian tentukan nomornya ya. Oke, sini ya. Ya, disesuaikan dengan kira-kira ketebalan kulitnya ya, apakah dia harus nomor 5 ya. Oke, paling tinggi di sini nomor 6, kelihatan nggak nih ya, nomor 6, kemudian nomor 5, 4, 3, 2, 1. Pada orang dewasa kalau dia bekerja keras, nah mau tidak mau harus dipakai yang nomor paling tinggi ya. Kalau dia pekerja bangunan barangkali ya, atau ngangkutin kayu gitu kan biasanya tebel-tebel dia, nah itu harus nomor 6 ini, atau paling tidak nomor 5. Nah kalau kulit jarinya tipis bisa nomor 5, bisa nomor 4. Kalau untuk bayi atau anak-anak 3 ke bawah ya, 3, 2, mungkin bisa juga 1 ya. Baik, di sini saya pakai nomor 4 ya. Oke, karena kulit saya tipis ya. Oke, selanjutnya pengambilan itu dilakukan biasanya kalau di jari pada orang dewasa itu di jari manis ya, atau di jari tengah. Nah bagian tepinya ya teman-teman, sebetulnya itu bagian tepi samping. Nah cuma kadang-kadang kita mengambilnya di sini ya. Nah kalau yang dianjurkan itu sebenarnya di sini samping ya, jari manis atau jari tengah. Terus kemudian kalau pada bayi itu biasa dilakukan di tumit kaki ya, tumit kaki bagian sampingnya itu, atau di bagian jempol kaki ya, seperti itu. Sebelumnya nanti seperti biasa dilakukan ini ya, disinfeksi ya, pakai alkohol swab. Setelah itu baru ditusukkan jarumnya ya. Setelah itu dipencet atau ditekan supaya darahnya keluar, atau biasanya tidak perlu ditekan juga dia langsung keluar. Dilakukan pengusapan ya, atau dibuang darah yang pertama kali keluar itu sampai kering, kemudian ditekan lagi supaya keluar darah. Nah itu yang diambil seperti itu ya. Nah biasanya kadang-kadang kita buru-buru, darah pertama keluar langsung diambil. Oke, kenapa harus diusap dulu, nanti kita jelaskan ya. Jadi biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat pengambilan
darah kapiler itu, yang pertama melakukannya di daerah yang tidak seharusnya gitu, jadi terlalu dipaksakan. Misalkan di situ ada luka di jarinya ya, tadi saya bilang di jari manis atau jari tengah, terus di situ ada luka, teman-teman boleh diambil di tempat yang lain ya, atau di tangan sebelahnya. Terus kemudian darah yang diambil adalah darah yang pertama kali keluar, jadi itu tidak boleh teman-teman ya. Kenapa? Karena masih bercampur dengan alkohol, itu nanti bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan. Atau biasanya kalau masih ada alkoholnya, dia akan melebar kemana-mana gitu, jadi agak susah. Terus kemudian darah kesalahan yang selanjutnya itu biasanya darahnya itu yang keluar beku atau udah dilap terus tidak mau keluar lagi. Itu biasanya karena kita lambat gitu ya, jadi kita lambat atau panik, saking paniknya terus lama, nah jadinya darahnya sempat beku seperti itu. Atau kalau tidak, ukurannya tadi kurang panjang ya, jadi harusnya pakai ukuran nomor 6 atau 5, kita pakainya nomor 4 atau nomor 3, jadi seperti itu. Jadi karena kurang dalam, jadi darah yang keluar sedikit seperti itu ya. Oke, kita praktekkan ya. Tadi sudah kita pasang alat lancetnya, kemudian jangan lupa ini ditarik ya, dan ini nanti bagian untuk menekan ya. Nah seperti itu ya. Oke, kita tarik dulu, terus kemudian kita lakukan desinfeksi ya, mutar ya, mutar ke kanan, boleh jari tengah, boleh jari manis, tapi biasanya jari manis yang dipakai. Oke, setelah itu kita tempelkan di bagian tepinya ya teman-teman, tepi ya, bagian tepi, bukan di sini, bukan di sini, tapi di tepi. Oke, seperti itu. Oke, yang pertama kali keluar itu kita buang, kita lap dengan tisu atau kapas kering ya, kemudian kita tekan lagi. Nah itu yang kita ambil ya. Oke, jadi kita ambil seperti ini. Nah itu boleh disedot, boleh. Kalau biasanya darah kapiler ini digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin sahli ya, terus kemudian gula darah, asam urat, kolesterol seperti itu ya. Atau kalau teman-teman yang bertugas di daerah pedalaman biasanya dipakai untuk memeriksa DDR malaria ya. Oke, setelah itu kita lap lagi ya, kita tekan supaya tidak keluar lagi darahnya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jika ada komentar atau saran dari teman-teman sekalian atau pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.